setiap langkah-langkahmu agar Gusti Allah selalu memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau dengar itu? Ya. Ya. Sudah waktu. Silakan Siap, laksanakan kewajibanmu. Baik, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kamu bagus mah. Nggak ada lawan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Panglima. Panglima Wandrasana. Biadab memang. Alhamdulillah. Saya baru saja menyelesaikan pemakaman dari Tuan Raja Jaya Besari. Apakah Panglima sudah mengerti? Sekarang saya sudah mengetahui semuanya. Siapa pelaku yang meracuni Tuan Raja Jaya Besari? Yaitu Fintir Abdillah. Saya benar-benar tidak habis pikir. Sejauh ini dan selicik ini, Fintir Abdillah mengambil langkah untuk merebut kerajaan Banteng Malang. Seperti yang pernah saya ceritakan terhadapmu, Panglima. Namun, sayangnya, dikala itu Tuan Raja Jaya Besari tidak mempercayainya langsung. Seperti ini. Saya dengar katanya mau ada pertarungan antara Fintir Abdillah dan Riu Besari. Apakah itu benar? Itu benar, Panglima. Namun pertarungan itu hanya 1 lawan 1. Karena mengingat jika memang terjadi peperangan mungkin itu sangat terlalu beresiko bagi Rio. Mengingat prajurit, hasil penelitiannya si Vinti kan sangat menakutkan. Lagi pula, dari beberapa prajurit atau keseluruhan prajurit itu lebih banyak mendukung Vinti. Kok bisa? Karena setiap harinya Vinti selalu memberikan makan, memberikan apa yang para prajurit mau. Bisa dikatakan banyak sekali prajurit yang sudah disuap. Jika pertarungan itu 1 lawan 1, saya malah ada keraguan. Apakah Riu Besari bisa memenangkan pertarungan itu? Mengingat dari dulu Riu Besari dimanjakan oleh almarhum Tuan Raja Jaya Besari. Dilihat dari ilmu kanuragannya, kemampuan berpikirnya, ketenangan dalam berpikir, itu sangat jauh lebih unggul Fintir Abdillah. Saya paham benar bagaimana sifat dan pemikiran Riu Besari. Dan kau mengatakan pertarungan itu 1 lawan 1. Saya tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya keluarga dari Jaya Besari. Walaupun saya bersama almarhum Tuan Raja Jaya Besari itu teman, tapi saya menganggap sudah seperti keluarga sendiri. Dan Riu Besari pun itu adalah anak turunan dari Jaya Besari.
Apa yang harus saya lakukan? Seperti ini, Panglima, yang harus diingat pertama, kemenangan bukan milik mereka yang paling kuat. Banyak dari bagian mereka yang kuat justru akan mendapatkan sebuah kekalahan karena bukan jatahnya. Bukankah pertarungan diukur dari siapa yang lebih kuat itu pasti menang? Itu memang teori secara alamiah. Namun, teori tentang kebenaran bukan seperti itu. Dan saya meyakini, kebenaran selalu di atas dari segala apapun. Jika memang itu benar, tangan Tuhan akan ikut campur dalam masalah hal ini. Saya meyakini, sehebat apapun ikan hiu di lautan sana, tidak akan pernah berkutik di tangan seorang ibu-ibu yang ingin memasaknya ketika dia berada di darat. Begitu juga dengan keadaan ini. Saya sedang mempersiapkan ikan hiu yang begitu puas itu masuk ke dalam darat yang dimana itu adalah titik lemah dari mereka. Itu semua sudah dipersiapkan. Dan insya Allah kali ini yang bermain di belakang dari Riu Besari bukan sembarangan strategi. Memang kau mengatakan seperti itu ada benarnya. Persiapan kau katakan sudah disiapkan. Di belakang Riu Besari sudah disiapkan makhluk-makhluk yang tidak sembarangan. Tapi ini berbicara satu lawan satu. Saya sebagai panglima, jika ada seperti ini, tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja pertarungan itu seperti peperangan, saya ikut andil. Saya ikhlas darah saya untuk Banteng Malang. Jika seperti itu, kerajaannya akan terpecah belah. Pertarungan satu kerajaan itu menurut saya bukan solusi yang pas Dan tidak menjamin juga ya Mas. Namun ketika di dalam kehidupan kita menemukan titik buntu dan seolah-olah tidak ada pertolongan lagi yang kira-kira bisa masuk akal untuk menyelamatkan kita, kau tahu hebatnya ilmu pasrah? Apa maksudnya? Di sini titik letaknya. Saya sudah menguji ilmu pasrah ribuan kali di dalam kehidupan. Ketika saya terpojok, ketika saya memang sudah di ujung duri, yang dimana ketika saya bergerak semakin sakit, diam pun saya sakit, bagaikan saya berdiri di atas duri. Namun saya pasrah, ya Allah, hidup ini milikmu. Engkau yang maha mengerti terhadap hambanya. Saya selalu diselamatkan dan saya selalu diberikan kemudahan. Yang penting satu, pasrah jangan tanggung-tanggung. Pasrah diliputkan dengan sebuah keimanan dan keikhlasan. Hal itu sudah saya terapkan berkali-kali. Jadi waktunya tidak lama. Jika kita memikirkan ketakutan itu, justru sama saja sedang memesan alam semesta untuk ketakutan itu menjadi nyata. Kenapa kita tidak berpikir bahwasanya keberuntungan adalah milik kita, kejayaan adalah milik kita, dan kemenangan sudah ada di depan mata.
semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan terwujud